Ini yang gadget sebenarnya juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, kami dari kelompok 11 yang langsung tag video pada hari ini. Perkenalan anggota kelompok dulu, dari saya sendiri Anissa Nabila Ramadhani. Saya Nur Asima, saya Sekundari, saya Mailah Nazra, Saya Muhammad Benjamin Ramadan. Saya Ajis Muhaimin. Saya Muhammad Ridwan Syari. saya Nadia Syami. Baik, langsung saja ke materi Bapak. Yang pertama dijelaskan oleh Anis. Baik, yang pertama, ekopolitik dan menjawab negara terhadap alam. Ekopolitik adalah kajian politik yang membahas hubungan negara, manusia, dan lingkungan hidup. Negara tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi terhadap pelestarian alam. Ekopolitik menekankan pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekologi. Menurut Robbie Exley, negara ideal adalah negara green state yang menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian utama dari kebijakan negara. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada dua landasan teori, yaitu deep ekologi dari Arnenes, yaitu semua makhluk hidup memiliki nilai penting. Manusia harus selaras dengan alam. Negara harus mengurangi eksploitasi lingkungan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai penting, bukan hanya manusia saja. Oleh karena itu, manusia harus hidup selaras dengan alam dan tidak melakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Yang kedua ada landasan teori dari Hans Jonas, yaitu etika tanggung jawab, yaitu kemajuan teknologi dapat merusak lingkungan jika tidak dikendalikan. Terus, negara wajib menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang. Di sini Hans Jonas menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan pembangunan modern dapat menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikendalikan. Yang selanjutnya ada praktik ekopolitik di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi juga menghadapi banyak kerusakan lingkungan. Contoh masalahnya adalah yang pertama ada deforestasi di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran hutan, pencemaran sungai, eksploitasi tambang dan perkebunan sawit. Pemerintah telah membuat kebijakan lingkungan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi korupsi, lemahnya pengawasan, dan konflik kepentingan ekonomi. Selanjutnya analisis dan kritik. Kekuatan ekopolitik yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran pentingnya lingkungan hidup, yang kedua mendorong pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga menekankan tanggung jawab negara terhadap masa depan. Dan kelemahan ekopolitik sendiri yang pertama yaitu sulit diterapkan di negara berkembang. Yang kedua, kepentingan ekonomi sering lebih dominan. Yang ketiga, biaya kebijakan lingkungan cukup besar. Yang keempat, kesadaran masyarakat masih rendah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ekopolitik menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam kebijakan negara. Negara memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Indonesia sudah memiliki regulasi lingkungan, tetapi penerapannya masih perlu diperkuat. Jadi, penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga lingkungan di masa depan. Cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf jika agak berisik karena kami masih di lingkungan kampus, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Maaf ya, Bapak. Cukup sekian dari kelompok 12. Dadah, Bapak.